Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 15 Desember tahun 2024 adalah hari Minggu Advent ketiga, Minggu Gaudete. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Nubuat Sefanya, bab 3, ayat 14 sampai 18a. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bergembiralah hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Hai Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena dikau, ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia akan bersorak gembira karena engkau seperti pada hari pertemuan raya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 4, ayat 4 sampai 7. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 3 ayat 10 sampai 18. Ketika Yohanes Pembaptis mewartakan pertobatan,
orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Siapa saja yang mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya, dan siapa saja yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga." Pada waktu itu, datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepada Yohanes, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Prajurit-prajurit juga bertanya kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami lakukan?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas, jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, semuanya bertanya dalam hati tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Karena itu, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih berkuasa daripada aku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi sekam akan ia bakar dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bersukacitalah. Dalam tradisi Gereja Katolik, Minggu Advent ketiga dirayakan sebagai Minggu Gaudete, yang berarti bersukacitalah. Sukacita memang adalah dambaan setiap insan. Kita pun telah banyak kali mengalaminya dengan beragam alasan. Ada orang tua yang bersukacita karena kelahiran anak. Ada guru yang bergembira karena sukses mengajar. Ada yang bersukacita karena mendapatkan pekerjaan impiannya. Ada yang bahagia karena mendapat keuntungan besar dalam bisnis. Ada yang menangis bahagia karena luput dari malapetaka. Ada mahasiswa yang bahagia karena lulus dengan cum laude, dan seterusnya. Tetapi saudaraku terkasih, sukacita kita bersama Gereja Universal pada hari ini memiliki alasan berbeda, yaitu karya keselamatan Allah. Kita diminta untuk bersukacita
karena masa penantian tinggal sebentar lagi, Natal atau kelahiran Sang Mesias sudah di depan mata kita. Tuhan sudah dekat. Artinya, keselamatan Allah segera datang tak terelakkan atau mustahil untuk dihalangi oleh siapapun dan oleh apapun. Kedatangan Kristus menggenapi karya keselamatan Allah. Ia datang ke dunia untuk menolong kita semua supaya boleh kembali kepada Bapa dalam keadaan layak, terampuni dan kudus, di mana kita akan mengalami keselamatan dan sukacita kekal. Sukacita atau kebahagiaan kekal bersama Allah inilah yang menjadi tujuan tertinggi dari hidup kita. Karena itu, sudah semestinya kita bersukacita karena Kristus. Pantaslah kita berbangga sebagai pengikut Kristus, satu-satunya penyelamat kita. Dialah sumber sukacita sejati. Dia menjelma menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Karena itu, mari kita ikuti ajakan Rasul Paulus. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Perintah sukacita juga dikumandangkan oleh Nabi Sefanya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bergembiralah, hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Tuhan ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Saudara-saudari terkasih, dalam sukacita ini, marilah kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Sang Mesias yang dalam kesaksian Yohanes Pembaptis digambarkan sebagai Dia yang berkuasa, yang siap membersihkan dan membaharui dunia dengan kuasa Roh Kudus, yang akan memisahkan antara yang baik dan yang jahat, bagaikan seorang penuai yang mengumpulkan gandum dalam lumbungnya, tetapi membakar debu jerami dalam api yang tidak terpadamkan. Artinya, Dia akan menegakkan kekuasaan dan kehendak Allah sebagai penyelamat dunia. Karena itu, Yohanes mendesak supaya seluruh umat Allah mempersiapkan diri untuk menyambut Sang Mesias dengan bertobat. Dalam Injil hari ini, beragam orang datang kepada Yohanes Pembaptis untuk mendengarkan kesaksian dan wartanya tentang pertobatan, meminta petunjuk bagaimana caranya menyiapkan diri bagi Mesias. Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Lalu Yohanes meminta mereka untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Pertama, ia meminta supaya mereka berbelas kasih atau bermurah hati. Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya
dengan yang tidak punya, dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat demikian juga. Rasul Paulus juga menegaskan hal senada. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kedua, ia meminta mereka untuk berlaku jujur dan adil. Kepada para pemungut cukai, ia berkata, "Jangan menagih lebih banyak dari yang telah ditentukan." Lalu kepada para prajurit, ia berkata, "Jangan merampas dan jangan memeras." Saudara-saudariku terkasih, kepada kita Allah memberikan sukacita agung, yaitu Kristus. Betapa agung dan besarnya rahmat yang kita terima ini. Apa yang mesti kita lakukan supaya sukacita dan damai sejahtera Allah senantiasa tinggal dalam hati kita? Sambil meresapkan warta Yohanes Pembaptis, marilah kita bersama Rasul Paulus membuang kekhawatiran kita tentang apapun dan bertekun dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Bersama Maria, kita memuji Tuhan dan bersuka cita. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersuka cita karena Allah Juru Selamatku. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.